Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerah Tuhan kembali bersyukuri kesempatan pagi hari ini, karena setiap waktu kesempatan yang Tuhan beri bagi kita untuk belajar firman Tuhan itu adalah anugerah, dan kita manfaatkan kesempatan yang ada. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari di pagi hari ini itu dapat memberkati kita, dapat mengubah pola berpikir kita, dapat mendewasakan kita dalam iman, dan juga dapat mengarahkan kita untuk terus memahami panggilan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari pembacaan kita ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perikop Perumpamaan tentang Anak yang Hilang. Nah, di Lukas pasal yang ke-15 ini ada 3 perumpamaan yang hampir mirip, saudaraku, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang, dan perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan pembacaan kita ini yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, saudaraku, 3 perumpamaan ini muncul karena disebabkan oleh protes dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan sementara berbicara atau makan bersama dengan orang-orang berdosa. Sehingga saudaraku, orang Farisi dan ahli Taurat ini mereka begitu geram sekali melihat keberadaan Tuhan bersama-sama dengan orang berdosa ini. Kenapa terjadi seperti itu, saudara? Ya, karena memang orang Farisi kecenderungannya mereka selalu merasa benar. Mereka selalu merasa lebih saleh daripada orang Yahudi lainnya. Mereka lebih memahami hukum Taurat daripada yang lain. Sehingga saudaraku, dari sinilah cerita atau kisah tentang perumpamaan-perumpamaan ini muncul. Sehingga Tuhan Yesus memberikan jawaban atau memberikan pengertian, memberikan penjelasan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, bahkan murid-muridnya, kan orang Yahudi yang ada di zaman itu, menjelaskan melalui sebuah perumpamaan, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara perhatikan di dalam pembacaan kita tadi, bahwa anak yang sulung yang baik ini, saudaraku, ketika adiknya atau anak yang bungsu ini pulang, dia begitu marah ketika melihat bapa yang menyambut baik anak yang bungsu ini dengan sambutan yang luar biasa, dengan acara pesta dan kemeriahan-kemeriahan yang ditunjukkan. Anak yang sulung ini begitu marah sekali, karena mungkin dia berpikir anak yang kurang ajar, anak yang tidak tahu diri, anak yang sudah menyusahkan hati bapaknya, anak yang sudah menghamburkan uang bapa, harta bapaknya. Tetapi ketika pulang malah justru dibuatkan acara yang semeriah itu. Saudaraku, kan ini muncul pertanyaan, mengapa anak yang sulung ini marah? Bukankah saudaraku seharusnya dia harus ikut senang melihat adiknya yang tersesat tapi telah kembali? Karena ternyata setelah bertahun-tahun ia tinggal bersama bapaknya, anak yang sulung ini tidak cukup membuat dia dapat menyelami hati bapa. Adiknya yang pergi, dan pasti tiap hari dia melihat bapaknya berduka cita. Namun ia tetap tidak bisa menyelami kedukaan bapaknya. Adiknya yang sudah
menghambur-hamburkan uang. Dia setiap hari pasti melihat kesedihan bapaknya. Adiknya pulang dan bapaknya begitu bersuka cita. Dia pun tetap tidak dapat menyelami sukacita bapaknya. Jadi saudaraku, ini yang menjadi perhatian kita pada bagian kebenaran firman Tuhan ini. Di waktu bapaknya berduka cita, anaknya yang sulung tidak memahami duka cita bapaknya. Ketika bapaknya juga pun bersuka cita, anaknya yang sulung pun tidak memahami sukacita bapaknya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ternyata kita selalu bersama-sama dengan Bapa atau kita selalu ada di rumah Bapa, itu tidak menjamin kalau kita memahami perasaan Bapa kita. Itu tidak menjamin kita memiliki hubungan batin dengan Bapa kita. Nah, saudaraku, apakah kita termasuk orang-orang yang begitu rajin ke gereja? Kita begitu aktif dalam setiap kegiatan rohani. Kita selalu hadir dalam setiap pertemuan ibadah. Tetapi sebenarnya kita tidak mengenal siapa Bapa kita. Kita tidak memahami perasaan Bapa. Kita tidak memahami apa yang ada di hati Bapa. Apa yang ada dalam pikiran Bapa kita. Apa yang menjadi bebannya hari-hari ini. Apa yang menjadi kerinduan Bapa kita. Kita tidak memahami. Kita tidak tahu. Dan kita tidak mau tahu bahkan. Tidak mau cari tahu. Tetapi malah justru parahnya saudaraku, kita justru merasa sudah mengenal Dia. Dan kita sudah menjadi orang benar. Sama persis dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita merasa diri lebih benar daripada yang lain. Kita merasa lebih rohani daripada yang lain. Kita merasa lebih menguasai seluruh ayat-ayat firman Tuhan daripada yang lain. Oh, karena kita ditandai dengan aktivitas pelayanan yang padat. Kita punya jadwal pelayanan yang begitu padat. Sehingga kita lebih rohani daripada yang lain. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau memahami dengan benar apa yang Bapa rasakan hari-hari ini, kita pasti juga ikut merasakan apa yang Bapa rasakan. Tidakkah kita merasakan atau tidakkah kita melihat dari konteks ini bahwa Bapa begitu sedih ketika ada yang terhilang? Itulah sebabnya ada 3 perumpamaan sekaligus dia sampaikan kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi dan para muridnya masa itu. Dia menyampaikan perumpamaan tentang domba yang terhilang. Dia juga menyampaikan perumpamaan tentang dirham yang terhilang. Dan dia tutup dengan perumpamaan tentang anak yang terhilang. Dia tidak menginginkan ada yang terhilang dari dia. Bukankah kita adalah umat-umat yang telah ditebusnya dengan darahnya yang mahal, saudaraku? Dia tidak menghendaki ada yang terhilang di antara kita. Tetapi fakta dan kenyataannya hari-hari ini, tidak sedikit orang yang sementara terhilang. Tidak sedikit ada di antara saudara-saudara kita yang hari-hari ini terhilang sementara antri menuju maut. Tuhan menghendaki supaya kita menjadi kepanjangan tangannya untuk menjangkau, untuk merampas mereka dari api. Itu tugas panggilan kita, saudaraku. Karena tidak ada panggilan yang agung di dalam firman Tuhan selain Dia menyuruh, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu perintah yang agung, saudara. Itu sebuah kewajiban, keharusan kepada kita. Karena apa? Karena ini menjadi dasar. Dia tidak menghendaki ada yang terhilang. Sebab itu mari kita
memahami perasaan Bapa. Jangan kita nyaman di dalam gereja kita, saudara. Jangan kita merasa benar sendiri kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan rohani hari-hari ini. Dan kita tidak mempedulikan tetangga kita, ada yang sudah mau binasa. Kita tidak mempedulikan ada teman kita yang sebenarnya mereka membutuhkan firman. Untuk supaya mereka ditarik dibawa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Kita tidak menjadi pemberita Injil. Jangan jadi sama seperti anak yang sulung, saudaraku. Malah justru kita menjadi penghambat ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Kita tidak ada bersama-sama dengan Bapa. Kita tidak ada pada golongan yang mengumpulkan bersama dengan Bapa. Tetapi terkadang kita ada pada golongan yang orang yang mencerai-beraikan. Kita malah justru menjadi batu sandungan. Karena ada banyak orang yang lebih kecenderungan melayani perasaannya daripada perasaan Bapa. Lebih kecenderungan memuaskan hasrat keinginan dagingnya daripada keinginan Bapa. Mari kita belajar perasaan Bapa, saudaraku. Jangan sama seperti anak yang sulung. Dia tidak memahami bapaknya berduka cita. Ketika bapaknya bersuka cita, dia juga tidak pernah memahami hal itu. Kesempatan pagi hari ini, mari kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Jangan sombong, saudaraku. Jangan merasa diri benar. Jangan merasa diri kita sudah memahami firman. Jangan merasa diri kita sudah lebih rohani daripada lain. Jangan merasa diri karena kita sudah begitu rutin dalam setiap aktivitas kegiatan ibadah kita, dalam setiap kegiatan rohani kita. Jadwal-jadwal khotbah yang padat itu tidak menjadi ukuran kita memahami perasaan Bapa. Pagi hari ini, kiranya ini menjadi perenungan buat kita sekalian. Mari kita menjadi penjala-penjala manusia. Sehingga ketika kita peduli terhadap sesama kita yang terhilang, kita disebut menyukakan hati Bapa. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kita sekalian. Saya percaya Roh Kudus pasti menolong kita untuk melakukan, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita bersama-sama menyongsong hari yang baru ini dengan sukacita, dengan semangat spirit untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Amin.